OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah, yaitu organisasi tertinggi yang ada di sekolah yang anggotanya terdiri dari siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Pengertian OSIS. OSIS kepanjangan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Umumnya organisasi ini berada di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Dalam strukturnya, pengurus dipilih sendiri oleh siswa dalam lingkup sekolah dengan tujuan untuk mencapai raihan dan keterampilan tertentu, serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah dalam sebuah kelompok. OSIS pun umumnya memiliki seorang pembimbing, yakni guru yang dipilih dari pihak sekolah yang memang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Kemudian MPK adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Jabatan MPK lebih tinggi daripada OSIS karena MPK lah satu-satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS. Kemudian pengertian logo OSIS. Jika dilihat sekilas, bentuk logo OSIS SMP dan SMA hampir sama. Hanya saja perbedaannya ada pada latar belakang logo, yakni SMP yang berwarna kuning dan SMA yang berwarna coklat. Berikut pengertiannya. Warna kuning sendiri diartikan sebagai warna kehormatan yang agung. OSIS dianggap mampu memberikan sumbangan nyata kepada tanah air melalui pembinaan pada siswa SMP. Sedangkan warna coklat dalam logo OSIS SMA dianalogikan sebagai tanah Indonesia yang diartikan sebagai pijakan kepribadian dan budaya nasional bangsa. Selanjutnya dalam bentuk logo OSIS terdapat diantaranya bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga sebagai simbol dari generasi muda dan kemurnian jiwa yang berintikan Pancasila. Lalu ada juga lambang buku terbuka, identik dengan belajar keras menuntut ilmu sebagai perwujudan pembangunan bangsa. Kunci pas dilambangkan sebagai kemauan bekerja keras dan rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Sedangkan tangan terbuka menunjukkan kesediaan menolong orang lain. Piduk diartikan sebagai masa depan yang lebih baik. Sedang pelangi merah putih melambangkan tujuan nasional berupa cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terakhir, 17 butir padi, 8 lipatan pita dan 4 buah kapas serta 5 daun kapas menunjukkan angka keramat momen kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Berikut adalah sejarah OSIS. Dalam sejarahnya, beberapa sekolah di tingkat SMP dan SMA memiliki organisasi dengan tujuan tertentu, baik yang berada di dalam lingkungan maupun di luar sekolah. Karena berpotensi memiliki dua kubu dengan kepentingan yang berbeda, maka pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, timbullah keinginan pemimpin organisasi siswa untuk menghindari perpecahan antara organisasi di dalam dan di luar sekolah melalui arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pembentukan organisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan orang-orang terpilih di usia belia untuk usaha memperjuangkan bangsa berupa pelatihan kepemimpinan, keterampilan daya kreasi, kesegaran jasmani, patriotisme, dan idealisme. Pemerintah dalam hal ini berperan besar menetapkan nama organisasi menjadi OSIS dengan 4 jalur pembinaan siswa, yakni organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan wawasan wisata mendalam. Tugas OSIS. OSIS secara harfiah bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam bagian OSIS yang selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS memiliki tugasnya masing-masing, mengingat adanya spesifikasi bidang jabatan yang diembannya. Selain pengurus OSIS, guru juga bertanggung jawab menjadi pembina organisasi ini dengan tugas mengawasi jalannya kepengurusan
agar lebih terarah melalui kegiatan-kegiatannya. Kepengurusan OSIS. Pada prinsipnya, siapapun bisa menjadi pengurus OSIS. Namun, karena menjadi pengurus OSIS memiliki beban tersendiri, maka terdapat seleksi untuk menentukan siswa yang akan menjadi pengurus OSIS. Diusahakan, komposisi pengurus OSIS juga disesuaikan, dapat terwakili dari seluruh kelas, dan seimbang antara jenis kelamin. Masa kepengurusan OSIS umumnya disesuaikan dengan 1 tahun masa ajaran, yakni terpilih pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni. Adapun seksi bidang OSIS yaitu yang pertama, bidang ketakwaan dan kerohanian, dengan tugas membentuk ekstrakurikuler keagamaan untuk setiap ragam agama di sekolah, mengadakan acara peringatan untuk hari raya berbagai agama yang ada di sekolah, contohnya Natal, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya, mengadakan kajian rutin untuk setiap agama yang ada di sekolah, membersihkan tempat ibadah yang ada di sekolah, misalnya mengepel lantai, musola, atau tempat ibadah lainnya. Kemudian bidang pendidikan dan bela negara, melakukan pengibaran dan penurunan bendera setiap pagi dan sore di sekolah, melakukan perawatan bendera, contohnya seperti membersihkan bendera, mempersiapkan upacara rutin maupun upacara untuk peringatan hari besar seperti Hari Kemerdekaan, mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Kemudian bidang apresiasi seni dan daya kreasi, mengadakan pentas seni secara berkala sebagai ajang untuk menyalurkan bakat siswa dan untuk mempromosikan sekolah, membersihkan ruang seni yang digunakan siswa, mengadakan event-event yang berhubungan dengan seni, lalu menggunakan dana keuntungannya untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Berikutnya bidang kesegaran jasmani dan lingkungan, melakukan kerja bakti secara berkala untuk membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan dan merapikan serta menjaga dengan baik buku-buku yang ada di perpustakaan yang merupakan aset sekolah, mengadakan kegiatan menanam pohon atau tanaman lainnya bersama-sama, melakukan program olahraga bersama seperti senam, jalan sehat, bersepeda, dan lain sebagainya, mengadakan pertandingan secara berkala, contohnya pertandingan basket dan sepak bola antar kelas, dan untuk meningkatkan rasa kebersamaan sesama warga sekolah, melakukan perawatan perlengkapan olahraga seperti membersihkan matras, bola, dan lain sebagainya. Kemudian bidang multimedia dan publikasi, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang informasi dan komunikasi, pengelolaan dan penyediaan konten sekolah, pengelolaan media komunikasi publik, dan mengadakan penyuluhan tentang literasi digital. Kemudian yang berikutnya adalah PKS atau patroli keamanan sekolah, mengadakan atau melakukan pengawasan pada saat apel atau upacara sekolah, memastikan seluruh peserta didik mentaati peraturan sekolah, dan mencatat jika ada pelanggaran terhadap pada aturan sekolah. Kemudian kita masuk pada tugas dan kewajiban pengurus OSIS. Yang pertama, kewajiban pengurus: menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Bersifat kolektif dalam mengambil keputusan. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Kedua, tugas pengurus. Pengurus OSIS bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja OSIS sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengurus OSIS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat perwakilan kelas pada akhir masa jabatan. Pengurus OSIS bertanggung jawab langsung kepada perwakilan kelas dan pembina OSIS. Pengurus OSIS mempunyai masa kerja selama 1 tahun pelajaran. Yang berikutnya, tugas ketua OSIS: memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasi semua rapat pengurus, menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat pengurus, memimpin rapat, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tugas wakil ketua 1 dan 2: bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada ketua dan mengambil keputusan, mengganti ketua jika ketua berhalangan, membantu ketua dalam rangka melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada ketua.
Tugas sekretaris memberi saran kepada ketua dalam mengambil keputusan, mendampingi ketua dalam setiap rapat, menyiapkan dan mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Bersama ketua menandatangani setiap surat, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi, bertindak sebagai notulis dalam rapat dan diserahkan kepada wakil sekretaris. Tugas wakil sekretaris 1 dan 2. Aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris, menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Kemudian kita masuk kepada tugas bendahara. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan atau pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Membuat tanda bukti atau kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk bertanggungjawaban. Dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tugas wakil bendahara. Membantu bendahara dalam segala urusan keuangan yang diperlukan, ikut membantu mengawasi pemasukan atau pengeluaran yang diperlukan, membantu mencatat segala kegiatan untuk bahan laporan keuangan, serta berskala dan menyampaikan tanda bukti pembayaran atau kwitansi. Kemudian kita masuk ke tugas seksi bidang. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada pengurus pada akhir kegiatan. Demikianlah informasi organisasi siswa intra sekolah. Ayo yang memiliki potensi, yang memiliki integritas tinggi, bergabung dalam OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Terima kasih.